Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Muhaddam Faham dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada kesempatan pertemuan kita pada hari ini, kita akan berdiskusi tentang satu materi dalam filsafat ilmu dan logika, yakni tentang teori kebenaran. Nah, dalam pembahasan tentang teori kebenaran ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang pengertian kebenaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentang jenis-jenis atau macam-macam dari teori kebenaran itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk menerapkan teori kebenaran yang sudah kita pelajari itu dalam sebuah kasus yang terkait dengan jurusan kita pada Fakultas Kedokteran ini. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita akan berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan teori kebenaran. Teori kebenaran adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang apa yang dapat dikatakan sebagai kebenaran dalam suatu pernyataan. Mungkin Anda bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kebenaran itu? Nah, dalam konteks teori kebenaran adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang apa yang dapat dikatakan sebagai kebenaran dalam suatu pernyataan. Misalkan, ketika saya menyatakan semua manusia akan mati. Ini adalah sebuah pernyataan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah pernyataan saya itu benar? Atau apakah pernyataan bahwa semua manusia itu akan mati? Nah, disinilah kita akan bertemu dengan beberapa teori tentang kebenaran. Setidak-tidaknya dalam filsafat itu kita menemukan dua teori kebenaran utama. Yang pertama disebut dengan teori korespondensi, dan yang kedua disebut dengan teori koherensi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teori kebenaran korespondensi itu? Teori kebenaran korespondensi adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika pernyataan itu sesuai dengan realitas atau fakta yang ada di alam semesta. Dengan kata lain, suatu pernyataan dianggap benar jika dapat dipastikan kebenarannya dengan cara mencocokkannya dengan fakta-fakta di dunia nyata. Misalnya, kalau saya menyatakan hari ini sedang turun hujan, ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan saya akan dinilai benar jika memang hari ini tuh hujan. Tapi pernyataan saya akan dinyatakan salah jika apa yang saya katakan bahwa hari ini itu hujan
ternyata bertolak belakang dengan kenyataannya yang ada dalam alam semesta. Contoh yang paling mudah, kalau saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah mos. Nah, pernyataan saya akan dipandang benar atau dinyatakan sebagai sebuah pernyataan yang benar ketika memang apa yang saya tunjukkan ini adalah sebuah mos. Itulah yang disebut dengan teori korespondensi. Jadi teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika sesuai dengan realitas atau fakta yang ada di alam semesta. Nah, dalam konteks kedokteran misalkan, kalau saya menyatakan bahwa saya sedang sakit, pernyataan saya akan dipandang benar jika memang pernyataan saya itu sesuai dengan realitasnya, bahwa memang saya sedang sakit. Jadi perlu diingat, teori korespondensi itu adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika dapat dipastikan kebenarannya dengan cara mencocokkan dengan fakta-fakta yang ada di dunia nyata. Nah, di sini ada satu contoh, misalkan jika seorang dokter membuat diagnosis pasien berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada pasien, dan kemudian diagnosis tersebut dibuktikan ya dengan tes laboratorium dan hasilnya sesuai, maka diagnosis tersebut dapat dikatakan benar berdasarkan teori korespondensi. Ya, sekarang kita lanjutkan pada teori yang kedua yang disebut dengan teori koherensi. Apa yang disebut dengan teori koherensi itu? Teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika konsisten dengan pernyataan lain yang telah diterima atau dipercaya sebagai benar. Dengan kata lain, kebenaran suatu pernyataan dalam teori koherensi ditentukan oleh keselarasan atau koherensi dengan pemahaman dan pengetahuan yang telah diterima atau dipercaya sebagai benar. Contohnya, dalam dunia kedokteran, teori koherensi ini dapat diterapkan dalam membuat diagnosis atau rencana pengobatan, di mana dokter harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber dan memastikan bahwa diagnosis atau rencana pengobatan yang dibuat konsisten dengan pengetahuan yang telah diterima dan dipercaya sebagai benar. Misalnya, contoh konkretnya, kalau saya mengatakan bahwa pasien yang datang di hadapan saya ini sedang menderita sakit kepala. Nah, pernyataan saya tentang sakit kepala itu akan dinyatakan benar ya, jika konsisten dengan pernyataan lain yang telah diterima atau dipercaya sebagai benar. Misalkan ketika Anda sudah membaca buku tentang gejala-gejala sakit kepala. Nah, ternyata apa yang Anda baca gitu ya, itu sesuai dengan apa yang Anda nyatakan.
apa yang Anda baca itu sudah dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang benar, kemudian Anda terapkan di dunia nyata dengan menyatakan ketika melihat seorang pasien di hadapan Anda. Sekali lagi, teori koherensi itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan itu ditentukan oleh keselarasan atau koherensi dengan pemahaman dan penjelasan yang telah diterima atau dipercaya sebagai benar. Ya. Saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami dua teori tadi, baik teori korespondensi maupun teori koherensi. Nah, di samping teori korespondensi dan teori koherensi, ada teori-teori kebenaran lainnya yang dikenal dalam filsafat ilmu. Yang pertama, teori pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika dapat diterima atau berguna dalam praktek kehidupan sehari-hari. Teori ini sering dikaitkan dengan nama filsuf Amerika Serikat, yaitu Charles Sanders Peirce. Jadi menurut filsuf Amerika ini, suatu pernyataan meskipun itu berkorespondensi dengan alam semesta, belum bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Begitu juga sebuah pernyataan yang dipandang benar ketika dia berkoherensi dengan pernyataan sebelumnya, itu belum bisa dipandang sebagai sebuah kebenaran. Tapi kebenaran menurut teori pragmatisme itu titik tekannya pada sebuah kegunaan. Apakah pernyataan yang dipandang benar itu berguna atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita bisa saja mengatakan bahwa teori pragmatisme ini seakan-akan menafikan sebuah kebenaran baik dalam konteks teori kebenaran korespondensi maupun teori kebenaran koherensi. Tetapi teori pragmatisme ini tidak mengada-ada. Dia memandang bahwa untuk apa kita mengungkap kebenaran jika tidak bermanfaat? Untuk apa kita menjelaskan sebuah gejala jika tidak ada manfaatnya? Nah, karena itu titik tekan dalam teori kebenaran pragmatisme ini menyatakan suatu pernyataan akan dipandang sebagai sebuah pernyataan yang benar jika pernyataan itu dapat diterima dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada teori lain yang disebut dengan teori konsensus. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika diterima atau disetujui oleh mayoritas orang. Kalau saya mengatakan semua manusia akan mati dan orang yang mendengar pernyataan saya itu setuju, maka
menurut teori konsensus, apa yang saya nyatakan itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Mengapa? Karena semua orang gitu ya, dapat menerima ya, apa yang saya nyatakan itu sebagai sebuah pernyataan yang benar. Nah, sebaliknya, ketika saya menyatakan sesuatu yang menurut saya benar, tetapi ditolak oleh mayoritas orang, maka menurut teori konsensus, dalam konteks teori kebenaran, pernyataan saya tidak bisa diterima alias salah. Gitu. Jadi titik tekan dari teori konsensus ini terletak pada jika diterima atau disetujui oleh mayoritas orang, maka pernyataan tentang sesuatu itu benar bisa diterima sebagai sesuatu yang benar. Jika ditolak ya, atau tidak disetujui oleh mayoritas orang, maka dia tidak bisa disebut sebagai pernyataan yang benar. Selanjutnya ada yang disebut dengan teori koherensialisme. Gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, kalau tadi teori pragmatisme itu dikembangkan oleh filsuf Amerika Charles Sanders, kemudian teori konsensus itu dikaitkan dengan tokoh filsuf dari Jerman, yakni Jürgen Habermas. Nah, sekarang kita masuk pada teori kebenaran lainnya yang disebut dengan teori koherensialisme. Sebenarnya teori ini merupakan pengembangan dari teori koherensi dan menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika konsisten dengan sistem kepercayaan atau pandangan dunia yang lebih luas. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Inggris, yakni Bradley dan Blanchard. Ya, pengembangan lebih lanjutnya terlihat jika teori koherensi yang awal menyatakan bahwa kebenaran itu, menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika koheren dengan pernyataan sebelumnya. Tapi dalam kasus teori kebenaran koherensialisme ini, suatu pernyataan bisa dikatakan sebagai suatu pernyataan yang benar jika konsisten dengan sistem kepercayaan atau pandangan dunia yang lebih luas. Bukan hanya sekedar koheren dengan pernyataan sebelumnya yang dipandang benar, tapi harus koheren dengan sistem kepercayaan atau pandangan dunia yang lebih luas. Ini bedanya antara teori koherensi dengan teori koherensialisme. Nah, terakhir, dalam konteks teori kebenaran ini ada lagi teori kebenaran yang disebut dengan teori relativisme. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan tidak dapat ditemukan secara objektif. Teori ini menolak adanya kebenaran yang absolut atau universal. Nah, teori relativisme ini sering dikaitkan dengan
seorang filsuf dari Prancis, yakni Michel Foucault. Gitu ya. Nah, itulah beberapa teori tentang kebenaran dalam filsafat ilmu dan logika. Yang pertama disebut dengan teori korespondensi. Yang kedua disebut dengan teori koherensi. Yang ketiga disebut dengan teori pragmatisme. Yang keempat disebut dengan teori konsensus. Yang kelima disebut dengan teori koherensialisme. Dan yang keenam disebut dengan teori relativisme. Masing-masing memiliki alasan-alasan yang digunakan untuk melihat apa sih yang disebut sebagai sebuah pernyataan yang benar itu. Nah, kita melangkah pada pembahasan selanjutnya. Apa sih sebenarnya manfaat dari memahami teori-teori kebenaran? Nah, dalam praktek kedokteran, sesungguhnya ketika kita memahami teori-teori kebenaran ini, ya, meskipun mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan diagnosis dan pengobatan pasien, namun pemahaman terhadap berbagai teori kebenaran ini dapat membantu dokter dalam menyusun pandangan dunia yang akurat dan lebih komprehensif terhadap berbagai masalah medis dan masalah sosial yang dihadapi. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya dalam studi kasus. Nah, hal ini salah satu manfaat dari mempelajari teori kebenaran itu dapat memungkinkan dokter untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana misalkan, dan terinformasi dalam memilih strategi pengobatan yang lebih tepat untuk pasien mereka. Dalam bahasa yang lain dapat dirumuskan atau dapat dikatakan bahwa seorang dokter ketika melakukan praktek kedokteran, gitu ya, tentu dia akan menemui atau menemukan berbagai masalah. Ya, apakah itu terkait dengan masalah penyakit maupun masalah-masalah sosial. Nah, harapannya dengan memahami adanya teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu itu dapat membantu para dokter untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih strategi pengobatan yang tepat untuk pasien mereka. Sekarang kita beralih pada bagaimana menerapkan teori kebenaran itu. Kita ambil contoh dalam praktek kedokteran. Dalam praktek kedokteran adalah penting untuk menerapkan kedua teori besar tadi, yakni teori korespondensi dan teori koherensi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa diagnosis atau rencana pengobatan yang dibuat itu dapat lebih akurat dan efektif. Dokter harus memperhatikan fakta-fakta yang ada dan memastikan bahwa diagnosis dan rencana pengobatan yang dibuat itu sesuai dengan realitas. Ini masuk dalam teori korespondensi. Selain itu, dokter juga harus mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman yang telah diterima atau dipercayai sebagai benar.
serta konsisten dengan praktek kedokteran yang berlaku. Hal ini masuk dalam praktek atau penerapan teori kebenaran koherensi. Nah, dengan menerapkan teori kebenaran ini, dokter dapat memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan medis yang diambil didasarkan pada kebenaran dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pasien. Jadi saya kira ketika kita menerapkan teori kebenaran yang utama, yakni korespondensi dan koherensi, itu setidak-tidaknya dokter memiliki kepercayaan diri karena dapat memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan medis yang diambil itu didasarkan pada kebenaran dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pasiennya. Sekarang kita coba untuk studi kasus. Ya, seorang mahasiswa kedokteran sedang melakukan penelitian tentang efektivitas pengobatan suatu penyakit. Dalam penelitiannya, ia menemukan dua artikel ilmiah yang berbeda pendapat tentang pengobatan penyakit tersebut. Artikel pertama mengatakan bahwa pengobatan yang paling efektif adalah menggunakan obat yang memiliki efek samping minimal. Sedangkan artikel kedua mengatakan bahwa pengobatan yang paling efektif adalah menggunakan obat yang paling kuat meskipun memiliki efek samping yang signifikan. Mahasiswa tersebut kemudian memutuskan untuk menggunakan teori kebenaran untuk membantu menentukan mana artikel yang benar. Dia menyadari bahwa ada banyak teori kebenaran yang berbeda, tetapi ia memilih untuk menggunakan teori korespondensi, yakni suatu teori yang menyatakan bahwa suatu pernyataan yang benar jika dan hanya jika sesuai dengan fakta yang ada di dunia. Ya. Dalam kasus ini, ia kemudian memeriksa fakta medis tentang pengobatan penyakit tersebut dan menemukan bahwa fakta-fakta lebih sesuai dengan artikel pertama yang mengatakan bahwa pengobatan yang efektif adalah menggunakan obat yang memiliki efek samping minimal. Oleh karena itu, ia mengambil kesimpulan bahwa artikel pertama adalah benar dan artikel kedua tidak benar. Namun, mahasiswa tersebut menyadari bahwa teori kebenaran memiliki kritik dan kelemahan, seperti ketidakmampuannya untuk menentukan kebenaran dalam kasus di mana fakta tidak jelas atau sulit diuji. Oleh karena itu, ia juga mempertimbangkan teori kebenaran lain seperti teori koherensi dan konsensus, dan memperhatikan keterbatasan dan kelebihan dari masing-masing teori. Apa yang kita dapat pelajari dari kasus ini? Bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa untuk melakukan judgement gitu ya, atau penghakiman terhadap suatu
kebenaran yang kita pandang sebagai benar, atau suatu pernyataan yang kita pandang sebagai benar. Mungkin kita akan menemukan dan memilih sebuah pernyataan yang kita pandang sebagai sebuah pernyataan benar. Kenapa? Karena dalam konteks teori kebenaran korespondensi, pernyataan yang dikemukakan itu sesuai dengan realitas atau sesuai dengan fakta. Tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa, karena sebuah teori kebenaran itu memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Misalkan teori kebenaran itu tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kebenaran dalam kasus di mana fakta tidak jelas atau sulit diuji. Nah, oleh karena itu kita harus mempertimbangkan teori kebenaran lain seperti teori koherensi dan konsensus. Apa yang dikatakan oleh ilmuwan lain tentang masalah atau pernyataan yang sudah kita anggap benar ini? Apakah pernyataan yang sudah kita anggap benar itu sesuai dengan pandangan ilmuwan lain? Atau apakah pernyataan yang kita pilih dengan alasan korespondensi tadi itu sesuai dengan teori kebenaran lain, yakni teori konsensus? Artinya, apakah pernyataan yang dipandang benar ini disepakati oleh banyak orang? Misalkan sekumpulan dokter mengatakan A itu bagus. Nah, apakah pernyataan yang kita pilih sebagai sebuah pernyataan yang benar itu bisa diterima oleh banyak orang dengan menggunakan teori konsensus tadi? Itulah sedikit atau satu contoh kasus tentang bagaimana kita menggunakan teori-teori kebenaran dalam memahami suatu pernyataan yang benar, tetapi kemudian karena fakta terbatas, maka kita bisa menggunakan teori kebenaran lain untuk kita pertimbangkan apakah pernyataan yang kita pilih tadi itu sudah merupakan sebagai sebuah pernyataan yang memang benar. Setidak-tidaknya dia koheren dengan pernyataan sebelumnya, atau setidak-tidaknya dia diterima oleh sekumpulan orang yang ahli di bidang yang sedang kita telaah atau yang sedang kita pelajari. Nah, saya kira demikian untuk contoh atau studi kasus lain, misalkan tentang berita palsu misalnya ya. Anda bisa baca sendiri pada slide yang sudah saya sediakan. Saya kira demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.